Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, la tabluhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibayangkan dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui dengan akal. Syarahnya, Wallahu subhanahu wa ta'ala la yuhatu bihi. Makna perkataan di atas adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui secara menyeluruh oleh akal manusia. Wallahu a'zamu min kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Artinya Allah paling besar dari segala sesuatu. Allah Ta'ala katakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia, itu masa depan. Wa ma khalfahum, dan apa yang telah berlalu. Wa la yuhituna bihi ilma, dan manusia tidak mengetahui tentang Allah secara menyeluruh. Surat Thaha ayat 110. Wallahu subhanahu yu'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala diketahui sebagian sifat dan namanya. Walakin la yuhatu bihi, namun tidak bisa diketahui secara menyeluruh. Bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaifiyah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Fallahu a'zamu min kulli syai'in. Maka Allah maha besar dari segala sesuatu. Fala yatakhayyaluhu al-fikru. Allah tidak bisa dihayalkan oleh pikiran. Wala yajuzu lil insanin an yaqula fillahi illa ma qalahu subhanahu an nafsihi. Dan seseorang tidak boleh bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran maksudnya. Au qalahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Intinya enggak boleh kita membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita mensifati Allah melebihi dari apa yang telah disifati oleh dirinya sendiri di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wala yushbihu al-anama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan manusia. Syarahnya, hadhihi mithlul ibarati allati madat. Perkataan ini semisal dengan perkataan sebelumnya, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Wal anamu ma'nahu al-khalqu. Dan al-anam ini maksudnya adalah makhluk. Tidak ada, Allah tidak serupa dengan makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an musyabahatil khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada kufu, tidak ada yang semisal dengan Allah ahadun, satu makhluk pun. Surat Al-Ikhlas ayat yang keempat. Fahuwa subhanahu munazzahun an musyabahati khalqihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari keserupaan terhadap makhluknya. Wa in kana lahu asma'u wa sifatun tashtariku ma'a asma'i wa sifatil khalqi. Walaupun memang Allah subhanahu wa ta'ala punya nama dan sifat, yang nama serta sifat tersebut itu juga dimiliki oleh makhluk. Fil lafzi wal ma'na. Sama-sama dimiliki oleh makhluk dalam lafaz dan maknanya saja. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Allah rahmah, sayang, makhluk juga sayang. Allah murka, makhluk juga murka. Allah hidup, makhluk juga hidup.
Hanya sama dalam lafaz, teks. Dan juga sama dalam makna. Allah hayyun. Allah hidup. Lafaznya hayyun. Al-khalqu hayyun. Makhluk juga hidup. Hayyun. Sama-sama hayyun. Dan makna hayyun di sini juga sama. Maknanya hidup. Lakin fil haqiqati wal kaifiyati la tasyabaha bainahuma. Namun dalam masalah hakikat sifatnya dan kaifiyah itu detail-detail sifatnya, itu tidak serupa. Sama-sama hayyun, sama-sama hidup. Tapi hakikat hidupnya Allah tentu beda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah abadi. Bahkan Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Sedangkan makhluk tidak abadi. Ada permulaan, ada akhir. Dan kaifiyah hidupnya Allah juga beda. Kalau makhluk, kaifiyah hidupnya, cara hidupnya, dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh istirahat, dan seterusnya. Sedangkan Allah tidak demikian. Maka perhatikan ya, memang ada keserupaan, tapi hanya dalam lafaz dan makna. Namun, hakikat dan kaifiyahnya itu berbeda. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, Hayyun la yamutu. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Syarahnya, hayatuhu kamilatun la ya'tariha naqsun wala naumun. Hidupnya Allah itu hidup yang sempurna, tidak ada di dalamnya kekurangan ataupun tidur. Allah Ta'ala katakan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Yang maha hidup, lagi maha qayyum. Bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Surah Al-Baqarah 255. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Furqan ayat 58. Fa nafa'a an nafsihi as-sinata. Maka dalam ayat di atas, Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk. Wahya an-naumu al-khafifu. Yang mana sinah artinya adalah tidur yang ringan, tidur yang tidak lelap. Wan-naum al-mustaghraqa. Dan juga Allah menafikan dari dirinya tidur yang lelap, yaitu naum tadi. Wa nafa'a an nafsihi al-mauta. Dan Allah juga menafikan dari dirinya sifat mati. Likamali hayatihi subhanahu. Karena begitu sempurnanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Wan-naumu wan-nu'asu wal-mautu naqsun fil hayati. Dan tidur, ngantuk serta kematian itu adalah bentuk naqs, sifat kurang dalam kehidupan. Wa hadhihi min sifatil makhluqi. Dan itu semua adalah sifat makhluk. Wahyatul makhluqi naqisatun. Dan kehidupan makhluk itu pasti ada kekurangannya. Bahwa yanamu wa yamutu. Sehingga makhluk itu pasti butuh tidur dan akan tidur dan pasti akan mati. Fannaumu kamalun fi haqqil makhluki. Bahkan tidur itu adalah bentuk kesempurnaan bagi makhluk. Artinya kalau manusia bisa tidur, maka itu baik, itu sempurna. Sebaliknya kalau manusia nggak bisa tidur, maka dia sakit berarti. Dan itu kekurangan. Naqsun fi haqqil khaliqi. Namun sifat tidur adalah bentuk kurang pada diri Khalik, pada diri pencipta. Artinya enggak mungkin dan tidak layak Rabb semesta alam itu tidur. Li'anna al-makhluqa alladhi la yanamu mu'tallus sihhati. Karena manusia atau makhluk yang dia tidak tidur, dia ada gangguan tidur, ini berarti kesehatannya terganggu. Wa hadza yadullu 'ala al-farqi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Maka dari sini kita bisa melihat perbedaan antara sifat Khalik, sifat Rabb semesta alam, dengan sifat makhluk. Wal hayyu wal qayyumu hatani sifatani ma'khudhatani min qaulihi ta'ala. Al-hayyu dan al-qayyum ini adalah dua sifat yang keduanya diambil dari ayat di atas, yaitu Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia, yang maha hidup, lagi maha tidak membutuhkan yang lainnya. Al-hayyu alladzi lahu al-hayatul kamilah. Al-hayyu artinya zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Al-qayyum artinya sighatun mubalaghatun. Bentuk mubalaghah dari al-hayyu.
Jadi Allah Maha hidup dan hidupnya Allah itu benar-benar hidup. Sehingga tidak membutuhkan kepada yang lain untuk bisa hidup. Sedangkan manusia untuk bisa hidup butuh kepada yang lain. Maka dia disebut sebagai makhluk sosial. Sedangkan Allah untuk bisa hidup, Allah tidak butuh yang lain. Itu makna dari Al-Qayyum. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.